Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Tineng Harto dari SMK Negeri 2 Kintamani, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempersembahkan video uji kinerja praktek pembelajaran yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Kintamani pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Bapak juga sehat dalam keadaan ini. Jadi semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita ketemu lagi di pelajaran teknik budidaya pakan alami dan buatan. Namun sebelum ke pembelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kepada ketua kelas Puspawati, silakan dipimpin doanya. Pada asana berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Kita awali pelajaran ini dengan mengaturkan penganjali, ya. Penganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke materi, mungkin Pak presensi dulu, ya. Yang pertama, Aji Saka Aryandini, hadir, ya. Kemudian yang kedua Andayani, Budi Parmasari, Budianto, Gitani Ngati, Hadir Pak. Indrawan, Jaman, Kardinal Asparini, Karunia Cahaya Swastika, hadir Pak. Hadir. Nopi Diantari, Hadir Pak. Parwata, Puspawati, hadir, ya. Suryani Amelia, Yulia Stiti, hadir. Hadir semua, ya. Baik. Jadi sungguh luar biasa, ya. Jadi dari segi kehadiran menandakan kalian sudah semangat sekali untuk belajar hari ini, ya. Baik, untuk pelajaran hari ini dulu, ya. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat, ya. Apa saja yang sudah dipelajari minggu lalu? Ada yang tahu? Oke. Pakan alami. Pakan alami. Oke, ada yang lain? Masih ingat? Jenis-jenis pakan alami. Jenis-jenis pakan alami. Lagi? Budidaya pakan alami. Budidaya pakan alami. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan zooplankton? Masih ingat? Angkat tangan yang bisa? Oke, tidak? Jenis pakan alami yang berasal dari hewani. Oke, jenis pakan alami yang berasal dari. Alami. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu fitoplankton? Silakan. Jenis-jenis pakan alami yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan. Oke. Ada yang masih ingat bentos? Oke, tidak? Jenis-jenis pakan alami baik tumbuhan atau hewani yang hidup di dasar perairan. Iya, benar sekali, ya. Jadi kita minggu lalu sudah membahas tentang jenis-jenis pakan alami. Apa saja pakan alami itu? Pertama ada
mempertunjukkan jenis-jenis bahan baku pakan buatan. Nah, di IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya ada menganalisa jenis-jenis bahan baku pakan ikan, kemudian membandingkan kandungan nutrisi bahan baku pakan. Kemudian di keterampilannya ada mengidentifikasikan jenis-jenis bahan baku pakan buatan. Nah, ini nanti praktiknya kalian akan membandingkan atau mengidentifikasi nanti beberapa jenis bahan baku yang sudah siapkan di sini untuk praktik nanti diskusikan bersama teman-teman kalian. Itu ya, itu di kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, tujuannya kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Yaitu tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan jenis bahan baku peserta didik dapat menganalisa jenis-jenis bahan baku pakan dengan benar. Nah, nanti dari berbagai jenis bahan baku ini yang kalian dapatkan, kalian bisa membandingkan kandungan nutrisi bahan baku ini, ya, bahan baku dari semua bahan pakan buatan ini. Kemudian yang ketiga, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis-jenis pakan alami dengan benar. Itu. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap selalu menyimak, selalu memperhatikan dengan baik apa yang akan Pak bahas atau kita bahas bersama. Oke. Kasih apa? Satu dari ya. Baik, anak-anak coba perhatikan dulu semua. Dan itu tadi tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita. Seperti yang kita ketahui bahwa persyaratan bahan baku atau apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku itu sendiri itu dapat dikategorikan menjadi dua, ya. Jadi dua kategori atau dua persyaratan. Yang pertama apa? Persyaratan teknis, ya. Jadi ini sudah saya tampilkan di slide. Persyaratan teknis. Kemudian yang kedua, persyaratan sosial ekonomi. Nah, apa saja persyaratan teknis dan persyaratan sosial ekonomi? Silahkan diperhatikan. Nah, persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku pakan buatan adalah yang pertama, mempunyai nilai gizi. Benar ya? Jadi ketika kita harus menentukan bahan baku apa yang akan kita pilih, pertama kita harus memperhatikan kandungan gizinya. Kandungan gizi itu bisa proteinnya, bisa lemak, mineral dan lain sebagainya, ya. Jadi yang utama dalam bahan baku itu adalah proteinnya. Berapa kandungan proteinnya, ya? Kandungan gizi daripada jenis bahan baku itu sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Kira-kira kalau memilih bahan baku yang proteinnya yang gizinya tinggi atau yang gizinya rendah? Yang gizinya tinggi, itu ya. Jadi yang bernilai gizi tinggi. Kemudian yang kedua, tidak mengandung racun. Setuju? Setuju. Ya. Kenapa tidak mengandung racun? Agar? Iya. Kalau ikan dikasih racun pasti mati. Itu sebabnya kalau kita memilih bahan baku harusnya makan atau bahan itu tidak mengandung racun. Ini yang harus diperhatikan, teknis sekali, ya. Teknis sekali. Yang kedua, yang ketiga, sesuai dengan kebiasaan makan ikan itu maksudnya adalah, jadi kalau ikannya termasuk karnivora, nah tentunya bahan baku juga harus sesuai dengan jenis atau kebiasaan ikan karnivora, ya. Karnivora itu adalah ikan yang memakan daging, ya, atau hewan yang memakan daging. Kalau dia termasuk herbivora, ikannya jenis herbivora, yang memakan buah, berarti bahan bakunya juga harus ya sesuai dengan kebiasaan ikan herbivora. Itu ya. Mudah diperoleh, ya. Mudah diperoleh, harus mudah diperoleh. Kenapa? Bayangkan kalau bahan bakunya sulit, cari bahan baku ini harus jauh, ya. Berarti kita harus memilih bahan baku yang mudah diperoleh. Tujuannya adalah untuk ya cara mendapatkannya agar lebih mudah. Yang kedua, mudah diolah. Jelas ya? Kalau bahan baku ada tetapi tidak bisa diolah atau bisa digunakan? Tidak bisa digunakan, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, harganya relatif
bahan baku yang tidak merupakan bahan pokok itu yang bagus ya. Dari sosial ekonominya kenapa harus tidak merupakan bahan pokok manusia? Karena saat ditakutkan nanti akan terjadi kompetitor, akan terjadi persaingan dalam memperoleh bahan. Misalnya yang harusnya dimakan oleh manusia tetapi dimakan ikan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sedapat mungkin memanfaatkan limbah industri pertanian. Nah, kadang-kadang limbah industri sekarang banyak yang belum dimanfaatkan. Nah, inilah yang peluang besar kita untuk mendapatkan bahan baku sebagai pakan ikan. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis bahan baku yang digunakan, ya, jenis-jenis bahan baku yang digunakan sebagai pakan ikan itu ada secara umum ada 3. Apa saja? Bahan baku hewani, bahan baku Iya. hewani, Pertama adalah bahan baku hewani, ya, bahan baku hewani. Kemudian yang kedua bahan baku nabati. Kemudian yang ketiga bahan baku ya, limbah industri pertanian. Nah, apa saja apa yang dimaksud dengan bahan baku hewani? Yang tadi itu Bahan baku yang berasal dari hewan. bahan baku yang berasal dari hewan, ya, dari jenis hewan. Gitu. Kemudian kalau bahan baku nabati, dari tumbuhan. ya, bahan baku yang berasal dari jenis tumbuhan atau nabati, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Pertama di sini ada bahan baku tepung ikan, ini ya. Kemudian ada yang kedua tepung jagung. Tahu jagung kan? Tahu jagung. Nah, kemudian yang ketiga ada limbah, ya, yaitu bungkil kelapa. Bisa dipahami? Bisa. Tahu kan? Tahu. Barang-barang ini, bahan ini. Nah, jadi tidak asing lagi jika kita berbicara tentang bahan baku pakan buatan. Ya. Nah, ini bahan baku hewani adalah bahan baku yang berasal dari hewan atau bagian-bagian tubuh hewan. Contohnya apa? Ada tepung ikan, kemudian ada silase, ada tepung udang, ada tepung cumi-cumi, kemudian ada cacing tanah, kepiting sampai pada tepung artemia. Nah, ada yang tahu bentuk-bentuknya? Ini dia. Ada tepung darah, yang darahnya dibekukan kemudian dijadikan tepung. Ini bentuknya. Ya. Kemudian tepung kicap, tahu kicap? Tahu kan? Nah, kicap itu sebenarnya bisa digunakan sebagai bahan baku, ya, bahan baku. Bisa juga dijadikan tepung. Kemudian ada tepung cacing. Tahu cacing? Ya, tepung cacing. Jadi cacingnya dibekukan kemudian dijadikan tepung. Kemudian ada silase. Kemudian ada tepung tulang. Nah, tulang-tulang yang kecil diselit yang bisa dijadikan tepung itu ternyata bisa digunakan sebagai bahan pakan, ya. Kemudian ada tepung tulang juga sama, ya. Nah, kemudian selanjutnya tepung bahan baku nabati, ya. Nabati itu tadi apa namanya? Apa disebut nabati? Bahan baku Berasal dari tumbuhan. Contohnya ya, kedelai, jagung, terigu, beras, sagu, lantoro, tepung beras. Ya. Ini semua ini merupakan jenis bahan baku berasal dari tumbuhan. Nah, ini kedelainya begini, ya. Kedelai, kemudian daun singkong. Tahu daun singkong? Ya. Daun singkong, kemudian tepung terigu, kemudian daun lantoro. Tahu lantoro kan? Yang seperti kaliansa, ya. Kemudian ada tepung kacang tanah, tepung tapioka dan tepung sagu. Nah, ini semua asalnya adalah dari tumbuhan. Itu disebut dengan bahan baku nabati, ya, bahan baku nabati. Nah, ini yang limbah industri, misalnya tepung kepala udang yang sudah merupakan limbah, ya, yang sudah merupakan limbah. Jadi yang seharusnya sudah dibuang tetapi masih bisa digunakan, itu yang disebut dengan limbah. Ya, contohnya kepala udang kan biasanya tidak dimakan. Nah, inilah dijadikan sebagai bahan baku.
Ampas tahu itu kan sisa-sisa pembuatan tahu. Ada yang pernah makan tahu? Tahu kan? Tahu ya. Oke. Nah, ini bahan tambahan, ada vitamin, mineral, kemudian ada hormon, acakan dan lain sebagainya. Jadi inilah sebagai pengikat nanti bahan tambahan ini sebagai bahan yang digunakan untuk pemersatu dari semua bahan. Ya. Nah, ini berapa kandungan nutrisi dari beberapa bahan baku ini nanti kalian jadikan patokan nanti untuk mengidentifikasi bahan baku yang tersedia. Jadi misalnya tepung ini kandungan proteinnya berapa, tepung ini kandungan proteinnya berapa. Ya. Coba perhatikan dulu semua ya. Jangan lain-lain. Kemudian selanjutnya ini bahan hewani ada banyak. Nanti silakan kalian gunakan nanti untuk mengidentifikasi berapa jenis berapa kandungan protein dari bahan baku yang dimaksud. Selanjutnya limbah industri. Ternyata limbah itu masih mengandung protein yang cukup bagus untuk sebagai bahan baku. Nah, itu sebagai identifikasi masalah apa yang ada di dalam video ini. Sekarang pertanyaan, masalah apa yang kalian temukan dalam video itu? Ada yang tahu? Haji Saka? Jenis-jenis bahan baku pakan ikan. Jenis-jenis bahan baku pakan ikan. Oke, baik. Ada yang lain? Pemanfaatan bahan baku lokal pakan buatan ikan. Oke, pemanfaatan bahan baku lokal untuk pakan ikan. Ada yang lain? Anda dapat memperhatikan? Benar ya? Jadi pertama jenis-jenis bahan baku pakan ikan. Yang kedua pemanfaatan bahan baku lokal ya sebagai bahan pakan ikan, bahan pakan ikan. Ya, baik untuk sekarang kita sudah bagi kelompok kemarin. Silakan sekarang cari kelompoknya masing-masing, duduk bersama, jadikan satu kelompok. Kemudian diskusikan masalah yang kalian temukan. Silakan. Baik anak-anak, sudah
referensinya. Ya. Silakan dimulai, didiskusikan bersama teman-temannya. Ya. Ini ya. Jadi kalian selain materi yang handout itu, kalian bisa cari di internet. Silakan gunakan HP kalian untuk mencari referensi yang relevan. Ya, misalnya kandungan tepung penawar atau tepung kepiting itu tidak ada di handoutnya. Silakan kalian bisa cari di internet ya. Sumber yang relevan, bisa di buku juga yang relevan dengan materi ini. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai referensi kalian untuk persiapan presentasi kalian untuk mencari kandungan proteinnya berapa ya. Silakan. Apa saja yang didapatkan? Dicatat. Bentuknya apa saja? Ya, apa saja jenisnya? Tepung apa saja? Tepung kedelai lagi. Tepung tapioka lagi. tepung udang, Tepung udang. tepung kelapa, Tepung ikan. tepung Daun lontong. Daun turun ya. Mantul. Nah, jadi itu kalian identifikasi termasuk ke jenis bahan baku apa. Nah, lengkapi di LKPD-nya. Jawab sesuai dengan LKPD yang ada di sana. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, itu yang Pak bagikan tadi. Ya, silakan didiskusikan. Ya. Bab 1. Bahan apa saja? Jadi dia dikelompokkan sesuai dengan jenisnya yang ada di LKPD itu. Nanti silakan identifikasi berapa kandungan proteinnya. Nah, itu didiskusikan bersama teman-temannya. Nanti dipresentasikan setelah didiskusikan ya. Silakan ya. Ceritanya sudah. Pertanyaan sudah? Kasih temannya dia pertanyaan. Jawabannya kan kalian yang ingat. 13,62%. 13,62. Nah, coba misalnya gini pertanyaannya. Kamu Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putu Suskawati. Dan teman saya Karunia Cahaya Sofika. Berikutnya saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu tepung cacing tanah, termasuk bahan baku hewani. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam tepung cacing tanah yaitu proteinnya 72%. Berikutnya tepung tulang,
terakhir tepung daun singkong, termasuk bahan baku nabati. Kandungan yang terdapat dalam tepung daun singkong yaitu 34,71% protein. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apa saja bahan baku pada pakan buatan ikan? Bahan baku hewani, bahan baku nabati, bahan baku industri pertanian, dan bahan tambahan. Apakah sudah jelas? Kan apabila terdapat kesalahan dalam presentasi yang kami sampaikan, untuk itu mohon dimaafkan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 dan nama saya adalah Putri Samana Dini, dan ini teman saya namanya Nofida Sari. Yang kedua Wayan Nyaman, dan yang ketiga Madinawan, dan yang keempat Perwata. Tepung darah, kandungan bahan nutrisinya yaitu 71,45%. Yang kedua tepung daun lantoro, kandungan nutrisinya 36,82%. Yang ketiga tepung kedelai, kandungan nutrisinya 39,6%. Yang keempat tepung tapioka. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya dari kelompok 3 bersama kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Dari saya sendiri Kardila Sukarini, ada Mama Dayani, KTP Lestiti, Budianto, dan Budi Permasari. Di sini pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari bahan baku hewani yang sudah dipersiapkan kelompok kami. Pertama ada tepung benawang kepiting, kandungannya ada 23,38% protein. Kedua ada tepung bekicot, kandungannya 54,29% protein. Terus ada tepung ikan, kandungannya 62,65% protein. Yang pertama ada tepung beras, kandungannya 94,38 protein. Ada tepung sagu 7,25 protein. Ada tepung kacang tanah 25,8 protein. Dan tepung jagung 7,63 protein. Itu hasil diskusi kami. Jika mau ada yang bertanya, silakan bertanya ke saya. Silakan. Mengapa limbah industri pertanian bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ikan? Limbah industri pertanian bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ikan karena persyaratan teknis dan persyaratan sosial ekonomi sudah terpenuhi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Baik, itu tadi presentasi dari semua kelompok. Sudah presentasinya yang luar biasa. Jadi kalian sudah mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan baku dan menggolongkannya ke dalam atau mengidentifikasinya ke dalam jenis hewani, nabati ataupun ke dalam limbah industri. Pak harapkan kalian tetap memperhatikan dengan baik, mempelajari materi dengan baik ini karena memang kedepannya sangat bermanfaat bagi kalian semua, ya, bagi kita semua ya. Kemudian selanjutnya silakan kerjakan soal. Pertama silakan kembalikan dulu meja ke tempat semula, meja dan kursi ke tempat semula. Silakan.
Satu-satu. Rem belum? Tidak. Sudah semua ya? Baik. Ini akan Bapak nilai ya, akan Bapak nilai untuk nilainya Bapak mengumumkan di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Oke. Sebelum lanjut, ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita bahas hari ini? Oke, Muspawati. Tentang jenis-jenis bahan baku pakan buatan. Oke, jenis-jenis bahan baku pakan buatan. Ada yang lain? Apa saja? Oke, bisakah? Kandungan nutrisi bahan baku. Kandungan nutrisi bahan baku. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Macam-macam bahan baku. Macam-macam bahan baku. Oke, baik ya. Jadi Bapak dulu menyimpulkan. Kesimpulan pelajaran pada hari ini kita sudah membahas tentang beberapa jenis-jenis bahan baku atau mengidentifikasi jenis-jenis bahan baku. Baik bahan baku hewani, bahan baku nabati maupun bahan baku limbah industri. Tuh. Yang kedua, dari semua jenis bahan baku itu harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh syarat bahan baku. Yang pertama adalah syarat teknis, ya. Yang kedua adalah syarat sosial ekonomis, ya. Kemudian selanjutnya dari semua bahan baku itu mengandung nilai atau mengandung nutrisi yang berbeda-beda, ya. Baik bahan baku hewani, bahan baku nabati maupun bahan baku tumbuhan itu mengandung nutrisi yang berbeda-beda. Nah, itulah bahan materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian kerjakan di modul halaman 26. Ya, di modul halaman 26 di sana sudah ada tugas lembar kerja. Silakan dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pertemuan berikutnya. Ya. Ada pertanyaan?